Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Di kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai di pembahasan tentang Isra Mi'raj. Syekh rahimahullah mengatakan Isra dan Mi'raj. Manakala Nabi SAW masih berada di tengah periode di mana dakwah menerobos jalan antara kesuksesan dan penindasan, sementara secerca harapan mulai tampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Terdapat Isra itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Terdapat beberapa pendapat yang beragam mengenai kapan waktu terjadinya Isra Mi'raj. Pendapat pertama mengatakan peristiwa Isra terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Alhamdulillah. Jadi Isra itu dari mulai ketika Nabi SAW diutus menjadi nabi, itu menjadi Isra Mi'raj. Isra. Nah, yang kedua, pendapat kedua, peristiwa ini terjadi pada 5 tahun setelah diutusnya beliau menjadi nabi. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dan Al-Qurtubi. Jadi Isra Mi'raj di tahun kedua. Di tahun kelima, afwan. Jadi setelah dakwah terang-terangan, kan tahun ketiga udah, tahun keempat, kelima. Nah, tahun kelimanya itu baru ada peristiwa Isra Mi'raj. Pendapat ketiga, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab pada 10 kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Al-Allama Al-Mansurfuri, yang sering penulis Syekh Musafi Rahman ngikutin. Pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Pendapat keempat, peristiwa Isra Mi'raj terjadi 16 bulan sebelum hijrah. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian.
Pendapat kelima, peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. Yang keenam, pendapat keenam, peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Ini perselisihan ulama. Kemudian kata Syekh, 3, pendapat pertama ini lemah karena Khadijah radhiyallahu taala anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. 3 pendapat, Tabari, Qurtubi, sama Al-Mansur Furi, ini adalah pendapat yang lemah, kata Syekh Sofi Rahman. Karena Khadijah wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Wafatnya Khadijah ini adalah sebelum datangnya wahyu yang mewajibkan sholat 5 waktu, sementara tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwa sholat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra. Sedangkan mengenai 3 pendapat terakhir lainnya, kata Syekh Sofi Rahman, saya 197. Saya belum menemukan sesuatu yang dapat menguatkan salah satu darinya. Jadi beliau tidak mengetahui salah satu dari ini, mana yang lebih tepat gitu. Hanya saja alur cerita di dalam surat Al-Isra menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun-tahun terakhir sekali. Para ulama hadis meriwayatkan rincian dan peristiwa ini, dan berikut akan kami paparkan secara ringkas. Menurut Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi juga sama. Jadi Isra Mi'raj itu tidak diketahui kapan terjadinya Isra Mi'raj. Bisa dipahamin? Kemudian beliau pun mengkisahkan kisah tentang Isra Mi'raj. Ibnu Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai Al-Buraq, ditemani oleh Jibril. Antum kalau mau melihat lebih detail perjalanan Isra Mi'raj, kita sudah kajikan di kajian Taghridat Sirah Rasul. Di sana ada 3 pertemuan kita membahas berkaitan tentang Isra Mi'raj. Ditemani oleh Jibril alaihissalam. Lalu Rasulullah SAW singgah di sana dan sholat bersama para nabi di Masjidil Aqsa ya, sebagai imam, bukan sebagai makmum. Lalu menambatkan Al-Buraq pada gelang pintu Masjidil Aqsa. Kemudian pada malam itu beliau dimi'rajkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Langit pertama maksudnya. Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit. Beliau lalu terbukalah pintunya. Di sana beliau melihat Nabi Adam, bapak manusia. Beliau SAW memberi salam kepadanya, lalu dia menyambutnya dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabian beliau SAW. Allah juga menampakkan kepada beliau SAW
ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh para orang-orang sengsara di sebelah kirinya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan lagi ke langit kedua. Jibril meminta izin agar dibukakan pintunya. Namun untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maka dibukakan pintu untuk beliau. Di sana Nabi melihat Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu menjumpai keduanya dan Nabi pun memberikan salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dimi'rajkan ke langit ketiga. Jadi beliau naik lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf lalu memberi salam kepadanya. Dia membalasnya dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit keempat. Di sana beliau melihat Nabi Idris lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit kelima. Lalu di sana beliau melihat Nabi Harun bin Imran lalu memberi salam kepadanya dan menyambut beliau dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit keenam, naik ke langit keenam. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Kalau tadi Harun, sekarang Nabi Musa. Lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau berlalu, Nabi Musa pun menangis ketika ditanya, kepada Nabi Musa, apa yang membuatmu menangis? Nabi Musa pun menjawab, aku menangis karena ada seorang yang diutus setelahku yang jumlah umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu beliau memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu Al-Baitul Ma'mur dinaikkan untuk Nabi SAW. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi menuju Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Beliau mendekat kepada Allah hingga hampir sejarak 2 busur atau lebih dekat lagi. Kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Diwajibkannya kepada Nabi 50 waktu sholat sehari semalam. Kemudian beliau kembali hingga melewati Nabi Musa alaihissalam. Dia lalu bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Nabi Muhammad mengatakan, Allah merintahkan kepadaku 50 kali dalam 50 waktu sholat dalam sehari semalam. Nabi Musa pun langsung berkata, umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu.
Beliau menoleh ke arah Jibril seakan ingin meminta pendapatnya dalam masalah itu. Jibril mengisyaratkan persetujuannya jika beliau memang menginginkan hal itu. Lalu Jibril membawa beliau naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi, lagi Maha Perkasa. Sedangkan Jibril berada di tempatnya. Ini adalah lafaz Al-Bukhari pada sebagian jalur periwayatannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguranginya menjadi 10 waktu sholat dalam sehari semalam. Kemudian beliau turun hingga kembali melewati Nabi Musa, lantas memberitahukan hal tersebut kepadanya. Nabi Musa pun berkata kepada Nabi Muhammad, kembalilah lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Beliau terus mondar-mandir antara Nabi Musa dan Allah hingga akhirnya Allah menjadikan 5 waktu sholat. Sungguh Nabi Musa kemudian memerintahkan beliau agar kembali kepada Rabb-nya dan meminta keringanan lagi. Lalu beliau menjawab, sungguh aku malu kepada Rabbku. Aku rela dengan hal ini dan menerimanya. Setelah beliau menjauh terdengarlah suara penyeru, aku telah memberikan farduku dan telah kuberikan keringanan kepada para hambaku. Jadi sudah diberikan keringanan oleh Allah. Kemudian Ibnul Qayyim menyinggung perbedaan pendapat seputar melihatnya beliau kepada Rabbnya, terhadap Rabbnya. Dia juga menyebutkan ucapan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini, yang inti dari pendapat-pendapat yang menyebutkan tersebut menyatakan bahwa ru'yah dengan mata telanjang sama sekali tidak valid. Pendapat semacam ini tidak pernah diucapkan oleh seorang sahabat pun. Sedangkan nukilan yang berasal dari Ibnu Abbas tentang ru'ya beliau secara mutlak dan ru'ya beliau dengan hati, tidak berarti bahwa yang pertama menafikan pendapat kedua. Ibnu Qayyim kemudian mengomentari, sedangkan firman Allah dalam surat An-Najm, kemudian dia mendekat lalu bertambah mendekat. Ungkap mendekat di sini bukan yang dimaksud di dalam kisah Isra. Ungkapan mendekat yang terdapat dalam surat An-Najm adalah mendekat dan tambah mendekatnya Jibril, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Alur cerita di dalam ayat tersebut pun mendukungnya. Sedangkan mendekat dan bertambah mendekat yang ada pada cerita Isra adalah jelas sekali menyatakan mendekat dan mendekatnya Rabb-nya yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Di dalam surat An-Najm sama sekali tidak disinggung tentang hal ini. Bahkan di sana terdapat penegasan bahwa beliau melihat Jibril dengan rupa aslinya. Sekali lagi di Sidratul Muntaha. Ini adalah Jibril yang dilihat oleh Muhammad SAW sebanyak 2 kali dalam rupa aslinya. Pertama di bumi dan kedua di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Demikian pendapat Ibnu Qayyim. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kejadian pembelahan dada beliau terjadi juga kali ini. Dalam perjalanan ini, Nabi SAW melihat dan mengalami kejadian yang bervariasi. 1. Beliau ditawari susu dan arak. Lalu beliau memilih susu. Kemudian dikatakan kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Dalam riwayat yang lain, engkau telah mengenai fitrah. Andai kata engkau mengambil arak, tentu uratmu akan sesat. Beliau melihat 4 buah sungai di surga. Kejadian kedua yang bervariasi. Beliau melihat 4 buah sungai di surga.
Dua sungai nampak. Dua sungai nampak dan dua lagi tersembunyi. Dua sungai yang nampak itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat, yakni unsur keduanya, sedangkan yang tidak nampak adalah dua sungai di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Efrat adalah sebagai isyarat akan eksisnya Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada. Wallahu a'lam. Jadi memang pendapat ulama berbeda-beda tentang sungai Nil dan Efrat dilihat di surga begitu ya. Beliau melihat malaikat Malik yang ketiga, di kisah ketiga. Jadi beliau kayak menginti-intinya gitu loh. Karena susah kalau mau dijadikan rapikan gitu, susah. Makanya beliau buat poin-poin. Poin ketiga, peristiwa beliau melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang perawakannya tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Beliau melihat surga dan neraka. Nabi Muhammad melihat surga dan neraka ya ikhwan. Beliau melihat para pemakan harta yang ke kisah berikutnya. Beliau melihat para pemakan harta anak-anak yatim secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibir unta. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka, seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Waliyadzubillah. Kemudian beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Dengan demikian ini, mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Ketika itu mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun saat mereka masuk ke neraka. Maka mereka menginjak-injak mereka para pemakan riba. Jadi Rasulullah SAW melihat pemakan riba, perut-perut mereka buncit. Kemudian karena kondisi ini, mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Ketika itu mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun saat mereka masuk neraka. Maka mereka yang menginjak-injak mereka memakan riba tersebut. Nah, kejadian berikutnya. Nabi Muhammad melihat para pezina, di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuki. Waliyadzubillah. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan daging yang gemuk dan segar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka, wanita-wanita tersebut sedang bergelantungan pada payudara mereka. Beliau melihat rombongan niaga penduduk Makkah sepulangnya, dan ketika pergi beliau telah menunjukkan kepada mereka perihal unta mereka yang melarikan diri dan meminum air milik mereka. Air minum ini ada di dalam wadah yang tertutup saat mereka tertidur. Lantas beliau meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal itu menjadi bukti akan kebenaran pengakuan beliau pada pagi hari dalam Isra. Di sini nggak sebutin menggibah ya. Dalam riwayat lain ada menggibah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, pagi harinya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di tengah kaumnya,
beliau memberitahukan kepada 201. Memberitahukan kepada mereka, orang-orang Quraisy, perihal tanda-tanda kebesaran Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuat pendustaan, penyiksaan, dan kesedihan mereka terhadap beliau semakin menjadi-jadi. Mereka memintanya agar menggambarkan Baitul Maqdis kepada mereka, lalu Allah menampakkannya kepada beliau sehingga seakan beliau melihatnya dengan mata telanjang. Beliau mulai menceritakan kepada mereka tentang ciri-ciri Baitul Maqdis tersebut. Sedikit pun mereka tidak mampu menyanggahnya. Lalu beliau SAW memberitahukan kepada mereka perihal rombongan niaga ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan kembali darinya. Beliau juga memberitahukan kepada orang-orang Quraisy perihal waktu kedatangan rombongan niaga tersebut. Bahkan beliau memberitahukan kepada mereka perihal sedemikian realitasnya. Beliau juga memberikan perihal seekor unta yang mendahului rombongan tersebut. Dan memang demikianlah realitasnya, seperti yang Rasulullah ucapkan. Namun sayang, mereka orang-orang Quraisy malah semakin berpaling. Demikianlah tipikal orang-orang zalim yang hanya menginginkan kekufuran. Pada momen ini Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, manakala orang-orang Quraisy yang lain mendustakannya. Alasan yang paling ringkas sekaligus paling besar seputar terjadinya rihlah perjalanan ini adalah yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1, linuriyahu min ayatina, agar kami Allah memperlihatkan kepada nabinya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Ini merupakan sunnatullah terhadap para nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami Allah memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Tanda kebesaran Allah ada di langit dan bumi. Dan kami 201 202. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Dalam firman-Nya kepada Nabi Musa, yang artinya, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Toha ayat 23. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maksud dari kehendaknya ini pada firman-Nya sebelumnya, artinya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Manakala pengetahuan yang didapat oleh para nabi bersandarkan kepada penglihatan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana makna dari ayat-ayat di atas, maka mereka menjadi
semakin bertambah yakin yang keyakinan tersebut tak dapat diukur besarnya. Sebagaimana pepatah berkata, mendengar suatu berita tidak sama orientalitas apa sih? Mendengar sebagaimana pepatah berkata, mendengar suatu berita tidak sama dengan melihat secara langsung. Aisal khabaru kal muayyanah gitu ya. Hal ini membuat mereka sanggup menanggung resiko apapun di jalan Allah yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang selain mereka dan menjadikan semua kekuatan duniawi di mata mereka ibarat sehelai sayap nyamuk. Mereka tidak memperdulikan derita dan cobaan yang silih berganti menimpanya. Hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang terhadang di balik sisi-sisi perjalanan tersebut selayaknya dibahas di dalam buku-buku tentang rahasia-rahasia syariat. Akan tetapi di sini akan ada beberapa hakikat ringan yang terpancar dari sumber-sumber perjalanan yang diberkahi ini dan mengalir deras menuju taman-taman bunga sirah nabawiyah biografi Nabi. Karenanya saya memandang perlunya mencatat sebagian darinya secara singkat. Dalam surat Al-Isra, pembaca akan mendapati bahwa Allah mengkisahkan tentang Isra hanya dalam satu ayat saja, yaitu ayat pertama. Kemudian mulai menyebutkan kebobrokan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan yang orang Yahudi lakukan. Ayat kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya. Setelah itu Allah mengingatkan mereka, orang-orang Yahudi ya, bahwa Al-Quran adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Mungkin sepintas pembaca mengira bahwa antara dua ayat pertama tersebut tidak ada kolerasinya satu sama lain. Padahal hakikatnya bukan demikian. Sesungguhnya dengan gaya bahasa seperti ini, di mana Allah mengisyaratkan bahwa Isra hanya terjadi ke Baitul Maqdis, tidak lain karena orang-orang Yahudi akan dicopot dari jabatan sebagai pemimpin umat manusia. Masya Allah, luar biasa. Akan dicopot dari jabatan sebagai pemimpin umat manusia akibat banyaknya kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk tetap menduduki jabatan pemimpin seluruh manusia. Artinya adalah Allah benar-benar akan mengalihkan jabatan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pada diri beliau terkorelasi dua pusat dakwah Ibrahimiyah sekaligus. Masya Allah. Memang sudah saatnya terjadi peralihan kepemimpinan spiritual dari satu umat ke umat yang lain. Dari umat yang sejarahnya dipenuhi oleh penipuan, maksudnya orang Yahudi. Orang Yahudi kan penipu, pengkhianatan orang Yahudi. Dosa dan pemusnahan kepada umat yang berlimpah dengan kebajikan dan kebaikan-kebaikan, di mana Rasul mereka masih menikmati turunnya wahyu Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Akan tetapi timbul pertanyaan, bagaimana bisa peralihan kepemimpinan ini terjadi sementara Rasulullah masih berkeliling di sekitar perbukitan Mekah dalam keadaan diusir oleh sekelompok manusia. Pertanyaan ini dengan sendirinya akan menyingkap tirai hakikat lainnya, yaitu peran dakwah Islamiyah ini hampir mencapai titik klimaks dan akhir untuk memulai peran baru yang amat berbeda dengan alur yang pertama. Maksudnya mau hijrah begitu ya.
Oleh karena itu, kita melihat sebagian ayat-ayat dalam surat Al-Isra tersebut mencakup tentang peringatan nyata dan ancaman serius kepada kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-17. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami Allah perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Di samping ayat-ayat seperti ini, ada lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kaum muslimin berkaitan tonggak peradaban, elemen-elemen serta prinsip-prinsipnya, di mana tatanan masyarakat Islami akan terbangun di sana, seakan-akan mereka telah turun ke bumi untuk mengendalikan urusan-urusan mereka dari berbagai aspeknya, lalu membentuk suatu unit yang mapan dan menjadi denyut nadi bagi kehidupan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan tempat perlindungan yang aman untuk kemudian disitulah semua urusannya akan eksis dan menjadi sentral bagi penyebaran dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Inilah salah satu dari sekian banyak rahasia Rihlah Isra Mi'raj yang diberkahi ini, yang berkaitan dengan pembahasan kita di sini, sehingga kami memandang perlu untuk menyinggungnya. Dengan adanya hikmah seperti ini dan semisalnya, kami berpendapat bahwa Isra Mi'raj tidak tiada lain terjadi pada saat menjelang Baiat Al-Aqabah yang pertama dan atau antara Baiat Aqabah pertama dan kedua. Wallahu a'lam. Jadi nampaknya betul kan kata Ana, Syekh siapa namanya? Udah selesai ini, Ikhwan. Pada pertemuan akan datang kita akan bahas tentang Baiat Aqabah pertama. Sudah ketebak karena beliau kayak seolah ngikutin pendapatnya Al-Mansur Furi. Siapa ya? Al-Mansur apa sih? Al-Mansur Furi. Nah, nampaknya beliau Syekh Sofi Rahman ngikutin pendapat ya Al-Mansur Furi. Dan ini sangat betul-betul ringkas sekali. Ini berapa halaman sih? Sebenarnya masih ada waktu, tapi kalau misalkan kita lanjutkan ini bakalan panjang. Ini perjalanan Isra Mi'raj kan nggak terlalu menarik kan di sini. Makanya antum dengerin Taghridat Sirah Nabi. Sana penjelasannya menarik. Al-Isra wal Mi'raj 1 halaman, 2, 3, 4, 5, 6 halaman. Karena kalau kita terlalu menjabarkan di sini
kita bakalan lama sekali nanti khatamnya. Sekarang kan kita baru sampai 143 dan masih ratusan halaman lagi yang harus kita selesaikan. Semoga Allah memudahkan. Ini loh, Al-Mansur Furi, Mubarak Furi. Namanya beliau menguatkan pendapatnya Al-Mansur Furi. Karena Al-Mansur Furi ini kan, tapi Al-Mansur Furi kan tanggal 10 kenabian ya. Tetap sih melemahkan. Tapi hampir mendekati. Al-Mansur Furi, Rojab, tahun 10 kenabian, ya kan? Dan dipilih, yang memilihnya adalah Al-Mansur Furi. 10 kenabian bulan Rajab. Kalau Syekh nampaknya lebih tahun 11 ya. Kalau tadi tahun berapa nih? Gak ada yang tahun 11 ya. Ini adanya tahun 12. Kalau enggak tahun ke-13. Kalau tahun 11 itu ada masuk Islamnya Ansor 6 orang, 12 itu 12 orang. Kalau Aqobah pertama ya 12. Aqobah pertama 12, Aqobah kedua 13. Tadi kata syekhnya, beliau nguatin mana? Kata Syekh Sofi Rahman, sebelum baiat pertama. Berarti sebelum tahun 11 kenabian atau antara dua baiat. Antara tahun 11 kalau enggak tahun 12. Sebelum baiat pertama itu berarti tahun 10. Karena baiat Aqobah pertama itu tahun 11. Atau antara dua baiat Aqobah. Baiat Aqobah pertama tahun ke-11, ke-12, 12 atau 13. Berarti kita tulis 12 atau sampai 13. Ini yang dipilih beliau loh ya. Nampaknya seperti itu penelitian beliau. Anak kira bakalan wow gitu kan di buku ini, ternyata kisahnya lebih menarik di Taghridat Sirah Nabi. Ya karena kan yang nyeritain Nana, bukan baca. Kalau baca kan kita terpaku gitu. Intinya Isra Mi'raj para ulama berselisih pendapat. Kalau Syekh di sini menguatkan ya sebelum baiat Aqobah pertama, yaitu tanggal 10 Hijriahan. Kok 10 sih? 11. Nah, kalau 10 mah belum ada baiat Aqobah, belum ada yang masuk Islam pula. Ini mana penghapusnya? Sebelum 12 ya. Kita terus saja deh. Qabl, qaf. Tulis saja qaf. Qaf itu artinya sebelum. Itu kok kayak kurang besar. Nah, sebelum tahun 12 atau antara 2. Kalau bulannya nggak ada ya, nggak dipastikan. Susah karena
Tapi yang sempat ana heran itu peristiwa Isra Mi'raj itu kok bisa-bisanya nggak jelas begitu loh, paham nggak sih? Maksudnya waktunya kenapa kok para ulama berselisih gitu loh. Bukankah Isra Mi'raj ini perkara yang ibarat kata luar biasa gitu kan. Kejadian yang betul-betul ibarat kata amazing gitu kan. Kejadian luar biasa yang super duper, bahkan mujizat Nabi di antara mujizat yang terbesar sampai Rasulullah bisa ke langit ketujuh, kok bisa nggak ada yang tahu begitu loh. Padahal kan kita lihat tadi kan masyarakat Quraisy semuanya geger, ya kan? Semuanya geger. Kenapa kok bisa ada perselisihan begitu? Itu yang pertanyaan Anda. Padahal kalau dipikir-pikir Isra Mi'raj itu kan peristiwa yang sangat luar biasa, kemudian orang-orang tadi geger semuanya, otomatis belum ini. Kayak seolah kalau melihat melihat hal-hal seperti ini, coba antum bayangin deh, kalau misalkan tadi itu peristiwanya antum ngikutin pendapatnya Syekh Syekh Sofiur Rahman, ya tahun ke-12 sebelum 12 atau antara 12 sampai 13. Otomatis kan sana sudah banyak kan sahabat yang masuk Islam. Gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir juga bisa benar. Kenapa? Kenapa kok bisa benar? Karena sahabat yang tersisa di mana? Di Mekah bersama Nabi itu sahabat yang sedikit gitu loh. Karena yang sahabat kebanyakan sudah hijrah ke Habasyah sana. Tapi yang ya masih sih Anda tetap bingung juga gitu loh. Tahu nggak sih? Karena kan di sana kan ada Abu Bakar tentunya. Kemudian kalau nggak Utsman, Umar dan yang lainnya. Kenapa kok mereka nggak ada riwayat dari mereka gitu? Mereka cerita begitu loh. Kenapa nggak diceritain? Apakah waktu itu mereka nggak ada waktu untuk menceritakan kejadian Isra Mi'raj? Dan kalau kayak gitu kan susah sekali kan kita. Serba bingung kapan terjadi Isra Mi'raj. Kalau kita lihat nih, kira-kira apa ya yang menjadikan pendapat ulama-ulama tadi? Ini yang pertama, pendapatnya Imam Tobari berpendapat tahun 1 ketika pertama kali kenabian. Pertama kali kenabian langsung Isra Mi'raj. Cocok nggak sih Isra Mi'raj? Mungkin bisa juga ya. Karena kan sebelum Rasulullah hijrah kota Madinah kan Rasulullah udah sholat-sholat gitu. Berdasarkan kisah-kisahnya. Kalau kayak gitu berarti sholat sholat 5 waktu sudah diwajibkan sejak dahulu kala dong. Dan ini didukung juga sama pendapat kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang sholat di lembah-lembah itu loh. Kemudian ketemu sama Abu Sufyan, kemudian lemparan batu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga ngelempar juga. Itu. Kalau pendapat kedua Imam Nawawi sama Qurtubi tahun 5 kenabian. Kalau tahun kelima kenabian itu kan bertepatan dengan apa namanya, bertepatan dengan eh, hijrah ke kota Habasyah yang rombongan pertama. Kalau tahun 10, kalau
kata Syekh tadi kan, gimana Khadijah tadi belum, kan udah meninggal dunia, meninggalnya di bulan Ramadan padahal belum ada sholat 5 waktu. Ya bisa dijawab, waktu itu memang sudah ada sholat 5 waktu tapi belum ada syariat sholat jenazah gitu, kan bisa kan, tapi memang sholat jenazah belum diwajibkan. Kemudian kalau tahun 10 sholat, tapi ada sebagian ulama sih kayak kayak berpikir gitu, kayak kejadian Isra Mi'raj itu kayak kayak apa ya, kayak penghibur Nabi SAW. Ada yang mengatakan seperti itu karena Khadijah udah meninggal dunia dan setelah perang sudah diusir di Taif, jadi Rasulullah SAW betul-betul bersedih sekali. Akhirnya Allah pun mengangkat Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh di depan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima wahyu dan melihat pemandangan surga dan neraka. Kalau dari situ cocok. Nah, tapi Tobari tadi juga bagus juga gitu kan, Imam Tobari. Karena kan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan bertemu dengan semua para nabi, ya kan? Kemudian setelah Isra naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan bertemu dengan nabi-nabi. Nabi Adam langit pertama, Nabi Yahya dan Isa langit kedua, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima Harun, kemudian langit keenam Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah setelah itu kan kenal. Nah setelah itu kan baru pulang sholat. Rasulullah juga sholat bersama para sahabatnya, tapi sholat secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu baru sholat secara sembunyi-sembunyi. Nah, baru setelah itu turun surat-surat kisah-kisah antara para nabi, paham enggak? Jadi kayak Allah itu memperkenalkan Nabi Muhammad dulu kepada para nabi. Ini loh nabi-nabi. Nah, setelah itu kan Rasulullah berdakwah tuh kan secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Dari situ kan turun ayat-ayat berkaitan tentang kisah para nabi. Jadi Rasulullah kayak udah keinget begitu loh, paham gak sih? Jadi kayak Rasulullah itu udah lihat, oh Nabi Musa itu ketemu di sana, oh Nabi ini gitu, paham? Kalau nggak paham ya sudah. Tapi pendapat penulis tadi, 3 bulan pertama itu adalah lemah karena Khadijah wafat di bulan Ramadan tahun 10 kenabian dan meninggalnya Khadijah itu sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu dan tidak ada perselisihan ulama bahwasanya diwajibkan sholat 5 waktu itu ketika malam Lailatul Isra. Sebenarnya kalau kita lihat ya bisa semua kemungkinan sih. Makanya mungkin kalau Imam Tobari masih hidup dia juga akan menyanggah pendapatnya Syekh Sofi Rahman. Kemudian Imam Nawawi juga akan menyanggah begitu. Ya, ala kulli hal yang jelas perselisihan ini tidak merubah apapun. Yang jelas ini semua merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Cuma Ana juga bertanya-tanya doang gitu. Kenapa kok bisa sih peristiwa sebesar, sedahsyat Isra Mi'raj itu nggak ada sahabat sekali atau ulama kok bisa berselisih pendapat begitu loh. Nah, seperti yang pertama wahyu. Padahal kalau kita lihat di tempatnya siapa? Syekh Musa kan anak-anak sahabat, para sahabat kemudian mengajarkan sirah Nabi kepada anak-anaknya kan, anak-anaknya kepada anak-anaknya. Otomatis ada dong dari mereka yang menceritakan tentang siapa sih? Ke Isra Mi'raj, perihal yang luar biasa ini. Itu dahsyatnya. Ya, semakin menambah rasa cinta mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya tidak ada, ya gimana lagi. Nah, ya sudah khalas. Wallahu ta'ala alam.
Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.